Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tasya Sabila. Nah, kali ini kita akan mengerjakan UTS, yaitu soal yang pertama mengenai tentukan bayangan segitiga ABC dengan koordinat titik A 2,1, B 4,1 dan C 3,3 yang digeser dengan vektor min 1,4. Dilanjutkan dengan pencerminan terhadap sumbu X, lalu dilanjutkan lagi dengan putaran sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat putaran di titik 0,0 dan kemudian didilatasikan dengan faktor 3 satuan pada pusat 0,0. Nah, kali ini kita tetap menggunakan GeoGebra. Mari kita buka aplikasinya. Yang pertama, untuk segitiga ABC, koordinat titik A 2,1. Yang pertama kita membuat titik baru dari 2,1. Oke. Untuk B 4,1 dan untuk C 3,3. Oke. Selanjutnya kita satukan semua titik menggunakan poligon. Nah, setelah itu yang digeser dengan vektor min 1,4. Nah, untuk membuat vektor kita menggunakan ini vektor di antara dua titik. Terserah, maksud dari min 1 ke 4 itu yaitu untuk dari min 1-nya itu ke kirinya 1 dan untuk 4-nya itu vertikalnya ke atasnya 4. Terserah kita mau ngambilnya di mana. Kita ambil dari sini 4 1 2 3 4. Oke. Selanjutnya dilanjutkan dengan pencerminan terhadap sumbu yang digeser dengan vektor. Nah, kita gunakan ini. Menggunakan translasi objek oleh vektor. Yang pertama kita tekan dulu poligon tadi segitiga dengan vektornya. Maka menghasilkan translasinya, pergeserannya. Kemudian dilanjutkan dengan pencerminan terhadap sumbu X. Pencerminan terhadap sumbu X. Nah, untuk pencerminan kita tekan di sini, cerminan itu refleksi objek pada garis. Kita tekan refleksi objek pada garis, kita tekan bagian yang sudah ditranslasikan tadi. Kemudian karena dia terhadap sumbu X, kita tekan sumbu X. Maka inilah bentuknya. Nah, seperti itu. Kemudian dilanjutkan lagi dengan putaran sejauh 90 derajat. Berlawanan arah jarum jam dengan pusat putaran di titik 0,0. Pertama-tama kita buat dulu titiknya, titik 0,0. Oke. Kemudian katanya tadi dilanjutkan lagi dengan putaran sejauh 90 derajat. Nah, kita tekan di sini rotasi objek mengitari titik. Kita tekan yang sudah dicerminkan tadi dan kita tekan titiknya 0,0. Karena tadi dibuatnya 90 derajat dengan berlawanan arah jarum jam, maka menghasilkan ini. Oke, dan kemudian didilatasikan dengan faktor 3 satuan. Nah, untuk didilatasi kita dilatasi objek dari titik dengan faktor. Oke, kita tekan bagian yang sudah diputar tadi dengan titik 0,0 dengan faktornya 3 satuan. Maka menghasilkan seperti ini. Ini yang di awal, ini yang digeser dengan vektor, kita ubah warna biru. Ini yang dicerminkan, kita ubah warna hijau.
Kemudian ini yang dirotasikan kita ubah menjadi warna ungu, dan ini yang didilatasi kita ubah jadi warna oranye. Oke, selanjutnya kita ke nomor 2. Oke, untuk soal nomor 2 yaitu diketahui sebuah kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm, tentukan jarak titik C ke bidang BDG. Mari kita ke GeoGebranya. Nah, di sini sudah terbentuk tampilan 3D-nya. Kita buka bagian cube. Dari titik 0 hingga 6, karena tadi rusuknya 6. Kemudian, nah, sudah terbentuk. Nah, mari kita hilangkan dulu ininya. Kemudian kita perkecil. Oke. Yang mudah dilihat, untuk bagian kubusnya kita kurangi warnanya. Oke. Oke. Kemudian tentukan jarak titik C ke bidang BDG. Pertama-tama kita buat dulu bidang BDG dengan poligon BDG. Oke. Pertama-tama untuk mengetahui titik tengahnya dari BD ini, kita menggunakan titik tengah atau pusat dari titik BD. Nah, terdapatlah titik I. Oke, terdapat titik I. Kemudian kemudian kita membuat garis dari titik G ke titik I menggunakan ruas garis di antara dua titik lagi. Oke. Nah, setelah itu untuk mengetahui jarak dari titik C ke bidang ini, kita menggunakan garis segmen juga, ruas garis di antara dua titik ini dari titik C ke titik E. Nah, dari garis tersebut kita harus mencari nih titik potongnya itu menggunakan perpotongan dua objek dari garis CE dengan GI. Nah, dapat titik J. Dapatlah titik J. Nah, untuk mencari jarak dari titik C ke J ini, kita menggunakan jarak dari titik ke titik. Jaraknya itu dari titik C, titik J. Enter. Maka didapatlah jarak dari titik C ke J ini yaitu 3,46. Oke, sekian dari saya. Itulah gambaran dari soal yang telah diberikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.